Assalamualaikum, Abi, Umi. Astagfirullah, Cia, kamu hamil, nak? Kami ini menyekolahkan kamu ke pesantren buat nonton ilmu agama, bukan buat ayat kayak gini. Maafin Cia, Abi, Umi. Ini pasti gara-gara kamu kecintilan main ke kamar santri putra kan? Makanya bisa hamil kayak gini. Abi tenang, Abi. Abi jangan marah-marah, nanti penyakit Abi kumat loh. Tapi Abi kecewa sama Cia, Umi. Kita menyekolahkan dia ke pesantren agar menjadi gadis muslimah. Cia, Abi sama Umi mau menyekolahkan kamu ke pesantren agar kamu menjadi wanita muslimah seperti harapan Abi sama Umi. Cia mau kok, Abi. Biar Cia jadi anak kebanggaan Abi sama Umi. Iya, Abi. Tapi jangan marahin Cia terus dong. Kasihan Cia lagi hamil. Astagfirullah. Coba kamu ceritakan, nak. Siapa yang sudah membuat kamu hamil? Cia nggak tahu siapa orangnya, Umi. Tapi waktu malam itu... Bismillahirrahmanirrahim. Stop. Kamu ini gimana sih? Bacaan kamu itu belum benar. Kamu mau nggak sih masih dalam bacanya? Mau, Ustadz. Sekarang, kamu minum dulu ya minuman ini. Setelah ini, kamu istirahat ya. Biar besok kamu lebih fresh. Makasih ya, Ustadz. Setelah itu, Cia tidur. Dan Cia nggak sadar lagi. Tapi saat Cia tidur, Cia merasa ada hal aneh yang terjadi, Umi. Hal aneh? Hal aneh apa yang kamu maksud, Cia? Seperti ada sesuatu yang menimpa tubuh Cia, Umi. Kamu jangan ngarang, Cia. Abi memasukkan kamu ke pesantren mahal dengan penjagaan yang ketat. Gak mungkin mereka bisa kecolongan kayak gitu. Tapi Cia nggak bohong, Abi. Emang itu yang Cia rasain, Abi. Terus, siapa laki-laki yang udah buat kamu hamil kayak gini? Abi harus ketemu sama dia. Cia nggak tahu siapa laki-laki itu, Abi. Lagian, Cia nggak pernah ngelakuin hubungan itu, Abi. Jadi gimana kamu bisa hamil, Cia, kalau kamu tidak melakukan hubungan itu? Coba kamu ingat-ingat lagi, nak. Siapa yang udah menghamili kamu? Cia nggak ingat apa-apa, Umi. Cia cuma ngerasa ada hal aneh. Tapi Cia nggak bisa buka mata, Umi. Ini pasti ulah Ustadz Cabul yang udah ngasih minuman itu ke kamu. Sekarang Abi mau kamu pergi dari rumah ini sebelum orang komplek tahu kalau kamu mau hamil. Enggak, Abi ya. Bisa-bisanya Abi mengusir anak sendiri. Apalagi Cia lagi hamil, Bi. Tapi Cia udah buat malu keluarga kita, Umi. Umi mau jadi bahan olok-olokan warga, iya? Ini semua gara-gara Abi yang udah masukin Cia ke pesantren. Abi, Umi cukup. Abi benar, Umi. Biar aja Cia balik ke pesantren. Cia nggak mau buat malu kalian di komplek ini. Cia pamit ya, Umi. Abi. Apa benar ya Ustadz Arkan yang udah menghamiliku? Dasar Ustadz Cabul. Astagfirullah. Apa maksud kamu, Cia? Pak Ustadz kan yang udah buat saya hamil kayak gini. Istighfar kamu, Cia. Saya itu kayak gini gara-gara minumannya Pak Ustadz kasih waktu itu. Kamu minum dulu ya minuman ini. Tapi itu cuma minuman biasa, Cia. Bang, buktinya setelah saya minum, saya langsung gak sadar diri dan akhirnya hamil kayak gini Pak Ustadz. Maksud kamu apa, Cia? Saya nggak ngerti. Sekarang coba ceritakan apa yang sebenarnya yang terjadi. Begini Ustadz, semenjak saya minum minuman dari Ustadz, saya ada merasakan hal aneh dalam tubuh saya. Hah? Hal aneh gimana maksud kamu? Seperti ada yang menimpa tubuh saya. Dan lebih anehnya lagi, waktu saya mau melihat, mata saya nggak bisa terbuka sama sekali Pak Ustadz. Mungkin kamu itu cuma mimpi karena kelelahan. Tapi Ustadz, Lebih baik kamu ke kamar dan istirahat. Saya permisi dulu, karena saya harus kembali mengajar. hai Jeng Jiso. Oh ya Jeng, gimana keadaan anak Jeng Jiso dalam pesantren? Saya dengar anak Jeng Jiso lagi hamil ya? Astagfirullah, dari mana dia tahu? Ups, makanya Jeng, kalau punya anak perempuan perawan dijaga dong Jeng. Jaga ucapan Jeng Risa ya. Oh, jangan galak-galak dong Jeng. Saya tahu berita ini dari ibu-ibu komplek loh. Beritanya udah viral. Wah, kok masuk ke rumah sih? Jeng Risa mau keluar atau saya siram pakai air ini? Iya ya Jeng, saya pergi. Loh, Umi, kenapa mukanya kesel begitu? Ini kesel Bi sama Jeng Risa. Masa Jeng Risa bilang ibu-ibu komplek udah pada tahu kalau Cia hamil? Apa? Anak itu emang udah buat malu keluarga. Terus apa yang mau Abi lakukan? Kita harus pergi ke pesantren dan temuin Ustadz Cabul itu. Sekarang Umi siap-siap, kita berangkat sekarang. Iya Abi. Ya Allah, siapa yang udah menghamiliku?
Tolong beri aku petunjuk ya Allah. Siapa kamu? Siapa kamu? Mataku nggak bisa terbuka. Aduh, siapa kamu? Astagfirullah. Apa itu? Hei, siapa kamu? Kurang ajar. Jangan berani kami ikut campur ini, Dando. Alhamdulillah, Cia nggak apa-apa. Astagfirullah. Aku harus pergi dari kamar ini sebelum menjadi fitnah. Hei, Ustaz Sabul. Kurang ajar. Ternyata kamu yang menghamili anak saya. Abi, istighfar Abi, istighfar. Dasar Ustaz Sabul. Apa? Apa maksud Bapak menyebut saya Ustaz Cabul? Alah, Ustaz nggak usah pura-pura bodoh deh. Ustaz kan yang menghamili anak saya, Cia. Astagfirullahaladzim. Gak usah sok suci kamu. Terus kenapa kamu mengendap-endap keluar dari kamar anak saya? Tadi saya melihat Abi, Umi. Loh, wajah Pak Ustadz kenapa? Abi yang udah pukul Ustaz Cabul ini. Astagfirullah Abi. Kamu nggak tahu kan kalau kami mergokin Ustaz ini keluar dari kamar kamu? Apa benar yang katakan Abi saya Pak Ustadz? Cia, dengarkan dulu penjelasan saya. Saya nggak nyangka Pak Ustadz tega sama saya. Saya di sini tuh santri Pak Ustadz. Seharusnya Pak Ustadz itu mendidik saya dengan baik. Kalian semua itu udah salah sangka sama saya. Saya itu cuma mau menyelamatkan Cia. Dasar Ustaz Cabul, Ustaz gadungan. Abi, cukup Abi. Abi nggak bisa terima ini, Umi. Ustaz Cabul ini udah menghamili anak kita. Iya, tapi Abi berhenti dulu mukulin Ustadz ini, Bi. Oke, Abi akan berhenti mukul Ustaz gadungan ini. Tapi dia harus tanggung jawab. Pak Ustadz gimana? Apa Bapak mau menikahi anak kami, Cia? Saya tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang tidak saya buat. Tapi tadi kami jelas-jelas lihat Bapak keluar dari kamar Cia, Pak. Saya berani bersumpah, kalau bukan saya yang menghamili Cia. Memang di mana-mana maling nggak ada yang mau ngaku. Saya tidak terima atas tuduhan Bapak. Terus kamu mau apa? Ayo ikut saya. Saya akan laporkan ini kepada Bu Kades. Biar pesantren kamu ditutup. Tunggu Pak, tolong jangan tutup pesantren saya. Kenapa? Kamu takut nggak bisa cari mangsa lagi? Dan nggak ada yang dijadikan korban selanjutnya? Bukan begitu Pak. Lebih banyak guru yang menggantungkan hidupnya di pesantren ini. Ah, sudahlah. Saya nggak peduli. Saya akan tetap bawa kamu ke rumah Bu Kades. Ayo ikut saya. Pak, jangan Pak.